Shalom adik-adik, jumpa lagi. Adik-adik, katong akan mulai ketemu sekolah minggu. Tapi sebelum itu, kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan siap untuk ikut sekolah minggu. Nah, karena itu katong semua berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, sekolah minggu ini hari akan ditemani oleh kakak Julian dan kakak Nike yang akan membawakan firman untuk katong semua. Karena itu, katong akan puji nama Tuhan dengan lagu apa kakak Mei? Matahari bersinar terang. Oke, matahari bersinar terang. Nah, adik-adik, katong akan puji nama Tuhan sekali lagi dengan lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Terima kasih Bapak. Amin. Baik adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Kakak ulangi lagi, Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Kalau adik-adik sudah dapat, bagi adik-adik yang kelas tinggi dan bagi adik-adik yang bisa membaca, nanti kita membacanya secara bersama-sama. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu,
kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu jangan kotori rumah Tuhan. Nilai Kristiani, Yesus membersihkan bait Allah dari sampah. Bukan hanya sampah benda, tapi juga sampah pikiran, sampah perkataan, dan sampah perbuatan yang tidak bersih. Shalom adik-adik, cerita kita pada hari ini tentang kebersihan. Nah, kakak mau tanya, siapa di sini yang biasanya suka membuang sampah sembarangan? Siapa yang kalau sudah bermain tidak membereskan mainan-mainannya? Pasti ada yang biasanya seperti itu. Tapi pasti ada juga yang membuang sampah pada tempat sampah dan juga membereskan mainannya. Adik-adik, pada bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus ajarkan kita bahwa harus bisa menjaga kebersihan dimanapun kita berada, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Begitupun juga dengan bacaan kita pada Yohanes 2 ayat 13 sampai ayat 22, di mana saat itu Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah. Karena Yesus sudah mengikuti perayaan Paskah sejak umur yang ke-12 tahun. Dan saat Yesus berada di bait Allah, ia mendapati orang-orang Yahudi sedang berjualan di depan bait Allah. Ia sangat marah dan ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah. Semua kambing domba, lembu mereka, serta uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikannya. Yesus marah karena pimpinan-pimpinan Yahudi mengizinkan pedagang hewan dan penukaran uang untuk berjualan di depan bait Allah dan mencari keuntungan yang besar serta memeras umat yang akan memberikan persembahan. Sedangkan kita tahu bahwa bait Allah adalah tempat untuk beribadah, dan jika kita mau beribadah pastinya membutuhkan tempat yang tenang. Sesuai dengan bacaan kita pada hari ini, kakak ada sebuah cerita untuk kita semua tentang kebersihan. Cerita kita tentang 3 ekor hewan yang berteman sudah lama. Mereka selalu bermain bersama. Hewan-hewan ini adalah kelinci, kambing, dan kucing. Nah, siapa yang sudah pernah lihat kelinci? Siapa yang sudah pernah lihat kambing? Siapa yang sudah pernah lihat kucing? Atau yang di rumah memelihara kelinci, kambing, dan kucing? Ya, kalau adik-adik sudah pernah melihat ketiga ekor hewan ini dan ada juga yang memeliharanya, maka mari kita saksikan ceritanya. Di sebuah hutan tinggallah seekor kelinci bersama teman-temannya yang lain, yaitu kambing dan kucing. Pada suatu hari, kelinci sedang bermain dan melihat kambing yang sedang membuang sampah di sungai, dan kelinci pun menghampiri kambing.
pergi dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan kelinci dan kucing. 3 hari kemudian rumah kambing kebanjiran. Kambing pun menyesal, kemudian kambing pergi menemui teman-temannya. Halo teman-teman. Halo kambing, kenapa lu datang sini? Teman-teman Basong benar. Yang Basong bilang tuh, beta baru sadar kalau buang sampah sembarang tuh dia mau akibat sudah baik. Beta pun rumah kebanjiran. Beta menyesal karena sudah mau dengar apa yang Basong sudah bilang di beta. Terima kasih Basong sudah ingat beta untuk sudah buang sampah sembarang. Beta sudah akan ulang lagi. Sama-sama kambing. Jadi mulai sekarang kita semua harus belajar membuang sampah pada tempatnya. Biar botolnya sudah kebanjiran dan botolnya sehat, terhindar dari penyakit. Akhirnya mereka hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Merah roll. Nah adik-adik, itulah cita-cita tentang menjaga kebersihan lingkungan kita dimanapun kita berada. Kebersihan itu baik juga bagi kesehatan kita. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus menjaga lingkungan kita dan kita juga harus menjaga kebersihan diri kita sendiri. Dalam bacaan kita, Yesus ajarkan kepada kita bahwa kita harus menjaga kebersihan bait Allah atau tempat ibadah kita. Kita jangan membuat Yesus marah seperti apa yang dilakukan orang-orang Yahudi pada bacaan kita. Kita dapat membacakannya pada ayat yang ke-15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait Allah. Kemarahan pada diri Yesus bukanlah kemarahan yang membawa kepada dosa. Seperti pada Efesus 4 ayatnya yang ke-26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa kita juga jangan hanya menjaga kebersihan tempat ibadah kita saja, rumah kita saja, tetapi juga harus menjaga kebersihan hati, pikiran, tutur kata, dan sikap kita. Tuhan Yesus sangat senang jika kita menjaga kebersihan. Apakah adik-adik sudah bisa menjaga kebersihan? Kakak yakin adik-adik masih bisa melakukannya. Adik-adik, dari bacaan dan cerita kita pada hari ini yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama, harus menjaga kebersihan lingkungan dan tempat ibadah kita. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, membereskan mainan kita. Kalau di tempat ibadah, tempat sekolah minggu atau gereja, kita jangan membuang bungkusan permen, bungkusan makanan ringan, gelas-gelas minuman sembarangan, membereskan alat-alat yang dipakai, mewarnai atau menggambar dan lain sebagainya. Yang kedua, menjaga kebersihan hati, pikiran, tutur kata, dan sikap kita. Misalnya, tidak berbohong, belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengampuni kesalahan kita, meminta maaf kepada sesama kita, berdoa bagi diri kita, bagi Bapa, Mama, dan saudara-saudara kita, baik yang menyayangi kita dan membenci kita, dan lain sebagainya yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, Yesus sangat senang akan kebersihan karena akan mendatangkan kebaikan, seperti yang Yesus lakukan saat ia berada di bait Allah. Ia membersihkan bait Allah dan membersihkan hati orang-orang yang ada di bait Allah dengan cara yang menegur orang-orang yang mengotori bait Allah. Yang keempat atau yang terakhir, bait Allah adalah rumah Tuhan. Maka sudah seharusnya kita menjaga kebersihan rumah Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita menyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tangan.
Karena itu, mari kita semua siap hati untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tapi sebelum berdoa, Kakak Julian kita tarik-tarik untuk semua tangan di depan, dibalik, ditempelkan, buka sedikit, dirapatkan, taruh di dada. Oke. Mari kita semua satu hati dalam doa, kita berdoa. Puji syukur Allah Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih atas sekolah minggu yang indah ini. Ya Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dari tadi kami bernyanyi memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami boleh mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Mu ini, biarlah firman-Mu ini berguna bagi adik-adik sebagai pedoman dalam dasar hidup adik-adik nanti. Allah Bapa di sorga, kami semua tidak lupa berdoa bagi pergumulan pelayanan PAR kami di masa COVID ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami dalam pelayanan PAR kami saat ini ya Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami tidak lupa berdoa untuk adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam aktivitas mereka di rumah, dalam belajar mereka secara online di rumah. Tuhan Yesus memberkati mereka agar mereka dapat mengerti apa yang mereka pelajari dalam situasi pandemi ini ya Bapa. Allah Bapa di sorga memberkati kedua orang tua kami di rumah. Tuhan Yesus memberkati, memberikan umur yang panjang, keselamatan, kesehatan bagi mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami semua adalah orang berdosa. Tuhan Yesus memberkati kami, ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, baik yang melanggar peraturan, yang menyakiti hati sesama, terutama kami menyakiti hati-Mu yang kudus dan suci ya Bapa. Allah Bapa di sorga, ini doa, ini sembahyang kami, dengarlah sambut doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ketemu sekolah minggu. Tetap terapkan 3M, yaitu memakai masker, Cuci tangan dan menjaga jarak. 1, 2, 3. Salam.